Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Di sini sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada kali ini belum? Duduknya dirapikan, fokus. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan berdoanya dipimpin salah satu. Ya, Bu. Ya, silakan Anggita. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Anggita. Sama-sama, Bu. Di sini kabarnya bagaimana anak-anak? Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik semua? Alhamdulillah. Sekarang Ibu presensi ya. Yang pertama, Rizka. Hadir? Rizka Nur. Hadir. Anggita? Cica? Rizka? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di sini ada yang lupa liriknya enggak? Ya, Bu. Hafal, Bu. Nah, ini adalah lagu Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi bareng-bareng, yang semangat. Yuk dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya sekali lagi. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila. Rakyat adil makmur bangsa di bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, anak-anak. Nah, sekarang biar kita lebih semangat lagi, kita akan tepuk semangat. Yuk, tepuk semangat sudah pada tahu belum? Ibu contohkan ya. Tepuk semangat. 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 Yuk, kalian yuk tanpa ibu yuk. 1, 2, 3. Lagi dong yang kompak. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Bagus nih. Semangat semuanya. Oke, selanjutnya kita membahas sedikit mengenai pembelajaran sebelumnya. Di sini masih ingat enggak pembelajaran sebelumnya apa? Lupa, Bu. Wah, di rumah ini enggak
nggak ngeliat nih, nggak belajar. Enggak, Bu. Lupa semua apa? Ada yang masih ingat? Lupa semua, Bu. Astaga, besok-besok diingat kembali ya. Kalau di luar pembelajaran, dipelajari kembali, jangan main game terus. Kemarin kita belajar mengenai ciri-ciri rumah sehat. Kemarin kita belajar mengenai lingkungan rumah sehat. Nah, contohnya ciri-ciri rumah sehat yaitu harus ada cukup sinar matahari, udara berganti, rapi, rumah yang sehat harus ada jendela, ventilasi, atau lubang angin. Tidak tiap ruangan harus ada jendela dan ventilasi. Jendela berguna untuk keluar masuk sinar matahari dan angin. Rumah harus dijaga kerapiannya. Kenapa? Biar bersih, biar rapi, biar enak, penghuninya juga nyaman. Kebersihan pangkal dari kesehatan. Sikap dan perilaku yang harus diteladani contohnya apa? Contohnya apa? Jaga kebersihan di rumah, di sekolah, dan dimanapun. Buka jendela kamar kalian setiap pagi. Biar apa? Biar sehat. Jadi nanti udaranya masuk, terus sinarnya juga masuk. Oke, selanjutnya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai diri sendiri di kelas 2 semester 1. Pembelajaran kali ini mengenai diri sendiri, tujuannya apa? Di sini ada bahasa Indonesia, tujuannya yaitu siswa dapat memahami isi bacaan setelah mendengar teks pendek yang dibacakan guru. Siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks pendek yang dibacakan guru. Selanjutnya, siswa dapat menceritakan kembali isi teks bacaan dengan bahasa sendiri. Lalu juga ada tujuan pembelajaran IPS, yaitu menceritakan peristiwa yang berkesan waktu kecil tentang diri dan keluarga melalui dokumen. Di sini masih semangat semua? Semangat tidak? Semangat, Bu. Semangat, Cong. Semangat. Semangat. Semangat? Semangat. Kok mic-nya enggak kedengaran? Bu. Semangat, Bu. Oke, semangat. Nah, Ibu akan mengulas kembali mengenai cerita pendek yang dulu. Cerita pendek itu bisa disebut dengan cerpen, yaitu adalah suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Nah, di sini ada berapa orang ya totalnya? 10. Ada 10 kah? Ada 5, 4, Mbak Bu. Rizka. Oh iya, Bu. Ada 5, kita akan membagi kelompok. Ada yang 2, ada yang 3. Nah, Ibu sudah mengirimkan lembar kerja siswa di grup kelas. Silakan nanti kalian download terlebih dahulu. Sudah ya? Bu. Sudah. Nah, kalau sudah, bagus. Kita akan lanjut belajarnya.
Nah, di sini ada cerita Doni senang berolahraga, cerita dari Kak Nandang. Nah, cerita ini termasuk cerpen atau bukan? Termasuk atau bukan? Bukan. Kenapa kok bisa bukan? Kenapa bisa bukan? Karena bukan kalimat, Bu. Salah ya, Dek. Ini tuh termasuk cerita pendek. Tadi harus simak ya, harus lebih fokus ya. Cerita pendek itu tadi bisa disebut dengan cerpen, yaitu karya sastra dalam bentuk tulisan yang misalkan tentang sebuah cerita fiksi yang pendek, jelas, ringkas. Jadi ini termasuk cerita pendek. Ibu bacakan mengenai cerita ini ya. Doni senang berolahraga. Doni senang berolahraga. Lari adalah olahraga yang paling disenanginya. Doni memakai baju olahraga. Doni sangat bersemangat. Doni akan berlari mengelilingi lapangan. Sebelum Doni melakukan pemanasan, sebelumnya Doni melakukan pemanasan. Pemanasan bermanfaat untuk melemaskan otot. Doni bercerita menjadi pelari hebat. Doni rajin berlatih setiap hari Minggu. Doni juga makan makanan bergizi. Doni berusaha mencapai cita-citanya. Nah, anak-anak, dari cerita pendek tersebut tadi, hal apa yang kalian temukan? Hal apa yang ditemukan kalian? Isinya apa? Isinya yaitu Doni senang berolahraga. Doni ingin bercita-cita menjadi pelari hebat. Wah, di sini kok diem-diem aja sih? Masih? Wah, ngantuk. Ngantuk ya? Belum sarapan, Bu. Wah, habis ini makan ya, makan roti. Nah, di sini ada tugas latihan 1 itu adalah kelompok. Tadi kita kan sudah membahas mengenai kelompok. Jadi kita bagi saja ya. Nanti Anggita, Cica, Rizca jadi satu kelompok, lalu Rizka. Oh iya, ada 4 orang ya. Jadi Anggita sama Cica, Rizca sama Rizka. Jadi ada 2 kelompok. Latihan 1 dikerjakan secara kelompok. Ceritakan kembali cerita Doni senang berolahraga dengan kalimat sendiri. Lalu ada juga latihan 2, tugas individu yang dikerjakan secara individu. Nih, siapa yang senang berolahraga? Di sini sudah ada pilihannya. Yang senang berolahraga siapa? Doni. Tinggal ditulis saja jawabannya Doni. Nah, kalian jawab latihan 1, latihan 2-nya di lembar kerja siswa yang sudah Ibu kirimkan ya. Baik, Bu. Nah, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu dari sekarang. Nanti kalau sudah selesai, tinggal bilang Ibu ya, sudah selesai. Baik, Bu. Sudah selesai belum? Sudah. Sudah. Nah, silakan kedua kelompok tersebut mempresentasikan. Coba isi ceritanya apa? Dari kelompok D. Anggita.
Coba ceritakan. Olahraga, Bu. Ya, terus. Olahraganya lari. Dan dia sangat bersemangat mengelilingi lapangan. Karena Doni berusaha mencapai cita-citanya. Karena itu Doni rajin berlatih setiap hari Minggu dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, betul sekali. Selanjutnya kelompoknya Mbak Rizka atau Mbak Rizka boleh. Baik, Bu. Ya, silakan. Sebelum Doni melakukan pemanasan, pemanasannya bermanfaat untuk melemaskan otot. Selain itu, Doni rajin berlatih setiap minggu. nah betul sekali. Jadi isinya dari cerita tersebut adalah Doni itu senang berolahraga. Dia bermimpi ingin menjadi pelari hebat, bercita-cita menjadi pelari hebat, dan dia melakukan usaha-usaha untuk mencapai cita-citanya. Betul sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai dokumen benda penting keluarga sebagai sumber cerita. Kamu memiliki dokumen dan benda penting. Keduanya adalah sumber cerita. Kamu bisa menceritakan masa lalumu. Bacalah contoh cerita temanmu berikut ini. Ibu akan membacakan. Nih, di sini ada gambar. Hasan memiliki sepeda. Sepeda itu hadiah dari orang tuanya. Hasan dibelikan sepeda karena juara kelas. Hasan senang dengan sepedanya. Hasan selalu merawat sepedanya. Lalu, bisakah kamu membuat cerita sendiri? Bisa enggak? Bisa enggak? Kalian bercerita seperti itu tadi. Coba Mbak Cica menceritakan. Dulu misalkan mendapatkan sepeda, ceritakan pertama kali orang tuamu memberikanmu sepeda atau apapun bendanya. Oh, Mbak Anggita. Apapun. Atau Mbak Rizka. Terserah mau diceritakan apa aja. Yang penting yang kalian masih ingat sampai sekarang. Juara dulu baru dibelikan sepeda. Nah, betul sekali. Tapi lebih panjang ya kalau cerita ya, Dek. Tapi sudah bagus. Terima kasih. Nah, yang lainnya ada enggak? Yuk coba satu lagi. Masa cuma satu sih? Harus membantu orang tua baru dibelikan sepeda. Nah, itu betul sekali. Ini sepertinya pada lemes ya, pada belum makan tadi. Ayo tepuk semangat lagi, yuk sekali lagi biar semangat, yuk. Yuk, 1, 2, 3, on mic ya, on mic. Mic-nya biar ketahuan siapa yang nggak nyanyi. Yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Nah, ini perlu tepuk semangat dulu ya baru semangat. Bagus untuk kalian. 2 jempol buat kalian. Hore. Nah, di sini dari pembelajaran kali ini ada yang membingungkan enggak? Apa? Tidak, Bu. Tidak. Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kalian bingung sesuatu, silakan tanyakan ya. Mau di sini boleh, di grup WA boleh.
Nggak ada? Ya, belum. Oke. Jadi, Ibu akan meluruskan cerpen sama cerita pendek itu sama. Jadi, kalau orang tanya, cerpen itu apa? Ya, cerita pendek. Gitu. Terus, nah, di sini kita akan mengerjakan evaluasi. Waduh. Kita akan mengerjakan evaluasi, tapi evaluasinya Ibu kirimkan di WA grup saja ya. Nanti kalian kerjakan di kertas secara individual. Kalau tugas-tugas lainnya kalian bisa kirimkan di WA grup. Baik, Nah, Bu. di sini ada juga tugas rumah nih. Kalian ini harus mengambil benda berharga. Benda berharga misalkan contohnya benda berharga itu kerudung. Kalian punya kerudung kan? Nah, kalian bisa ceritakan bagaimana cara kalian mendapatkan itu. Misalkan kalian harus apa ya, dapat ranking 1 atau dapat nilai 8. Nah, seperti itu. Pokoknya kalian ambil benda berharga atau dokumen milikmu, cari informasi di dalamnya, susunlah menjadi sebuah cerita tulisan dalam buku catatanmu. Kalian kerjakan di buku tulis, nanti difoto, terus dikirimkan di grup. Bisa? Bisa nggak? Bisa, Bu. Nah, bagus sekali. Nah, kita akan tepuk semangat lagi, yuk. Ayo. Biar lebih semangat. Kayaknya ini loyo sekali nih ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Pokoknya harus semangat ya. Biar kalian itu terserap pembelajarannya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kita sudah bisa membuat sebuah cerita. Jadi kita sudah ada cerita, terus kita bisa menceritakan kembali. Terus kita juga dapat menceritakan pengalaman yang berkesan waktu kecil tentang diri sendiri maupun keluarga. Jadi cerpen itu adalah cerita pendek. Cerpen itu biasanya bentuknya apa tadi? Fiksi atau non fiksi? Cerita pendek itu apa? Karya sastra dalam bentuk tulisan yang misalkan sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Pokoknya nanti malam dipelajari lagi ya. Ini kok pada diem-diem aja. Malam minggu, Bu. Oh iya, malam minggu. Ya udah nanti sore atau besok. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai memelihara dokumen penting dan koleksi benda berharga. Peristiwa penting dalam keluarga. Nah, selanjutnya, gimana kesan kalian mengikuti pembelajaran kali ini? Ayo jujur. Semangat, yes. Semangat. On cam, on mic dong, Dek. Oh ya, yang lain gimana perasaannya? Bu. Oh ya, Serono. serono. Yoi. Terus apa lagi? Ayam goreng. Apa lagi? Istimewa. Suaranya kok nggak kedengeran ya? Kok nggak kedengeran? Gimana Rizka? Pesannya? Semangat. Oh, baik. Terima kasih. Istimewa. Betul sekali. Tapi mulai besok pembelajaran selanjutnya, kalian lebih semangat ya. Kalau tepuk semangat, kalian semangat. Tapi kalau pelajaran kok loyo sekali ya. Ya sudah, kalau gitu kita berikan pesan moral pada pembelajaran kali ini. Apa pesannya? Jangan suka tidur.
Jangan suka tidur, fokus, disiplin, tanggung jawab. Kalian itu sudah kelas 2 loh. Ya. Jadi tetap semangat. Kalian harus mengikuti proker juga ya. Jangan makan di kelas. Ya, jangan makan di kelas. Kalian juga mengikuti Satgas ini ya, jaga jarak, cuci tangan. Ya sudah, sekarang kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri ya. Ya. Kalian sudah hafal kan pastinya? Sudah. Yuk, mulai. 1, 2, 3. On mic dong, nggak kedengeran loh Ibu. Kami. Ulangi. Yuk, Enggak hafal, Bu. Ibu kirimkan liriknya ya. Kalian itu sudah kelas 2 kok. Lupa. Kelas 2. Kalian sudah kelas 2. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Pada negeri kami berjanji, pada negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Jiwa kami. Bagus sekali ye. Terima kasih buat pembelajaran kali ini. Yuk tepuk semangat lagi boleh, sekali lagi yuk. Habis ini doa. Yuk. Yuk 1, 2, 3 tepuk semangat. Nah, Yeay, yaudah silakan dipimpin doanya salah satu yuk. Mbak Rizka, Mbak Rizka. Rizka, yuk Rizka. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, dan jangan lupa kalian belajar kembali ya. Ya sudah, jika ada kesalahan kata atau sikap atau yang lainnya mengenai pembelajaran kali ini, Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.